Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dila Yolanda. Kali ini saya akan membahas tentang pasar uang. Jadi, apa sih itu pasar uang? Pasar uang adalah tempat transaksinya penawaran dan permintaan terhadap kebutuhan uang. Penawaran uang yang dimaksud yaitu jumlah uang yang beredar atau CUB yang telah ditentukan oleh pemerintah dan lembaga keuangan sesuai dengan peraturan dan kebijakan tertentu. Terdapat dua teori yang dapat digunakan dalam hal permintaan uang, yaitu teori kaum klasik dan teori Keynes. Jadi, teori kaum klasik mempunyai pemahaman bahwa permintaan uang yang dikenal dengan teori kuantitas menyatakan bahwa motivasi masyarakat untuk memegang uang tunai hanya sebagai alat untuk melaksanakan transaksi tukar-menukar di masyarakat dan untuk berjaga-jaga. Sedangkan menurut teori Keynes, selain motivasi dari teori kuantitas tersebut di atas, maka terdapat pula motivasi masyarakat untuk melakukan spekulasi dengan memperoleh bunga atau bagi hasil di masa yang akan datang. Jadi, pasar uang atau money market juga merupakan pasar yang menyediakan fasilitas kebutuhan pendanaan dengan pinjaman uang jangka pendek, jangka waktu surat berharga, dan yang ditransaksikan pada umumnya kurang dari 1 tahun. Maka sering dianggap sebagai pasar likuiditas premier. Yang dimana lembaga pendukung pasar uang adalah pihak yang dapat memberikan jasa terkait penerbitan instrumen pasar uang, perantara pelaksanaan transaksi, menyediakan transaksi, penata usahaan instrumen dan transaksi di pasar uang, dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pelaku utama dalam pasar uang terdiri dari lembaga-lembaga keuangan, misalnya bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Yang dimana perusahaan-perusahaan besar yaitu misalnya perusahaan yang sudah go public dan menerbitkan commercial paper. Yang ketiga ada lembaga-lembaga pemerintah, yaitu misalnya Bank Indonesia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia, itu SBI. Yang terakhir ada individu-individu, misalnya rumah tangga membeli sertifikat Bank Indonesia. Di sini ada fungsi pasar uang, yaitu pasar uang secara tidak langsung juga sebagai alat atau sarana pengendali moneter yang dilakukan oleh pengusaha moneter dalam melakukan operasi pasar terbuka. Di Indonesia, pelaksanaan operasi pasar terbuka dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu menggunakan sertifikat Bank Indonesia, yaitu SBI, dan surat berharga pasar uang, yaitu SBPU. SBI digunakan sebagai piranti operasi pasar terbuka yang bertujuan untuk melaksanakan kontraksi moneter, yaitu untuk dapat mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan SBPU difungsikan sebagai piranti untuk melakukan ekspansi moneter, yaitu dengan menjalankan penambah jumlah uang yang beredar. Dalam sistem perekonomian, pasar uang juga dipakai oleh banyak perusahaan atau individu yang sedang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara inflows dan outflows, sehingga pasar uang bermanfaat dalam mengatas adanya kesenjangan antara penerima dan pengeluaran dana. Adapun bagi pemberi investasi atau investor, pasar uang mempunyai manfaat lain berupa faktor keamanan dan likuiditas, serta dapat memberikan peluang guna memperoleh pendapatan bunga. Yang ketiga ada memberi solusi yang mudah bagi masyarakat dalam memperoleh sumber dana jangka pendek untuk kebutuhan atau membiayai modal kerja serta keperluan jangka pendek lainnya. Yang keempat ada dapat menunjang program pemerintah dalam memperataan pendapatan bagi masyarakat.
Di sini ada karakteristik pasar uang. Yang pertama ada memberikan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial. Yang kedua, media bertemu antara pihak yang mempunyai surplus dana dengan pihak yang sedang mengalami defisit. Yang ketiga ada kegiatan transaksi pasar uang sebagai bersifat jangka pendek. Yang keempat yaitu pasar uang mempunyai fungsi dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek yang dibutuhkan perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah, mulai dari overnight money yaitu dana semalam atau sementara, sampai dengan jangka waktu jatuh tempo 1 tahun. Yang kelima, memberikan investor atau pihak surplus dana jangka pendek suatu tempat yang jelas atas investasi sehingga investor dapat memperoleh pendapatan atas dana yang belum terpakai. Di sini ada debitur dan kreditur dalam pasar uang. Jadi terkadang perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga beroperasi di kedua sisi pasar uang yaitu dalam waktu yang sama bisa sebagai debitur dan kreditur. Maka yang menjadi debitur atau borrower atau yang menjadi kreditur atau kreditor dalam pasar uang agak sulit ditentukan. Perusahaan biasanya berada dalam dua sisi yaitu sebagai debitur dan kreditur dalam pasar uang adalah bank-bank besar, lembaga-lembaga keuangan, non-bank, lembaga-lembaga pemerintah. Bank sentral pun juga dapat berfungsi pada posisi ini yaitu menjadi pemasok dana yang agresif di pasar uang pada saat ini dan menempati posisi sebaliknya pada keesokan harinya. Jenis-jenis risiko investasi di pasar uang. Jadi pasar uang juga ada risikonya. Yang pertama risiko pasar yaitu interest rate risk, yaitu risiko yang terjadi diakibatkan adanya penurunan nilai surat berharga dan kenaikan tingkat bunga sehingga investor mengalami kerugian berupa capital loss. Di sini juga ada risiko reinvestment, yaitu risiko terhadap hasil pendapatan suatu aset finansial yang harus segera diinvestasikan kembali dalam aset yang berpendapatan rendah. Sehingga risiko ini memaksa investor harus mendapatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit atau surat-surat berharga ke investasi yang berpendapatan rendah akibat turunnya tingkat bunga. Nah, ketiga ada risiko gagal bayar atau risiko yang disebabkan peminjam tidak bisa memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikan di awal. Yang keempat ada risiko inflasi. Apabila terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa-jasa, maka investor mengalami penurunan daya beli atas pendapatan yang diterima. Yang kelima, ada risiko valuta atau currency or change rate risk, itu risiko terhadap perubahan kurs mata uang asing. Dapat menimbulkan kerugian finansial bagi investor internasional. Ada juga risiko politik, yaitu terdapat perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan ketentuan perundangan dapat menyebabkan penurunan pendapatan yang telah diproyeksikan dari suatu nilai investasi atau bahkan mengancam secara total menyebabkan kerugian dari modal yang diinvestasikan. Yang terakhir ada marketability atau liquidity risk, yaitu ada suatu kondisi di mana instrumen pasar uang yang dimiliki sulit dijual kembali sebelum masa jatuh tempo. Kesulitan dalam menjual kembali surat berharga dapat memberikan risiko, yaitu tidak dapat mencairkan uang tunai kembali pada instrumen pasar uang saat membutuhkan likuiditas sebelum jatuh tempo. Di sini ada instrumen pasar uang. Instrumen keuangan menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 23/10/PBI/2021 adalah tanda bukti atau kontrak keuangan yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung itu memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu baik berdasarkan perjanjian atau kesepakatan serta dapat dialihkan
dana atau diperdagangkan di pasar keuangan, baik secara konvensional maupun syariah, termasuk efek dan sertifikat deposito. Sini ada jenis-jenis instrumen atau surat-surat berharga yang ditransaksikan atau diperjualbelikan di pasar uang. Ada beberapa macam, di antaranya treasury bills itu treasury bill atau T-bills merupakan instrumen hutang atas tunjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Yang kedua ada commercial paper, yaitu promes atau nota yang dapat diluangkan yang tidak disertai adanya jaminan. CP diterbitkan oleh perusahaan atau bank guna mendapatkan dana jangka pendek. Adapun masa jatuh tempo kurang dari 270 hari atau 9 bulan. Yang ketiga ada negotiable certificate of deposit, yaitu sertifikat deposito adalah instrumen yang diterbitkan oleh bank umum atas unjuk dan dinyatakan dalam jumlah nominal, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu yang digunakan bank sebagai alternatif pendanaan dari luar dana pihak ketiga. Sini ada bankers acceptance, yaitu merupakan produk pasar uang yang muncul karena adanya perdagangan luar negeri, yaitu berbentuk wesel bank yang ditarik eksportir atau importir atas suatu bank guna membayar sejumlah barang atau membeli valuta asing yang diberi tanda accepted setelah bank menyetujui wesel tersebut. Yang kelima ada Bill of Exchange, yaitu wesel merupakan suatu pemerintah tertulis tak bersyarat yang ditunjukkan oleh seseorang kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang pada saat diperlibatkan atau pada tanggal tertentu kepada penarik atau order atau pembawa. Yang keenam ada repurchase agreement, yaitu repo. Repo merupakan transaksi investasi atau perdagangan jual beli surat berharga disertai dengan pembeli, pemegang jaminan berupa aset atau efek atau surat berharga milik penjual. Yang ketujuh, ada sertifikat Bank Indonesia, yaitu SBI, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 15/PBI/2013 tentang operasi moneter. SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Yang terakhir ada surat berharga pasar uang, yaitu SBPU, yaitu dari pengendalian moneter dititik beratkan pada pelaksanaan operasi pasar terbuka. Yang untuk itu diperlukan piranti antara lain berupa surat berharga pasar uang. Di samping untuk melaksanakan operasi pasar terbuka, perdagangan SBPU yang dimaksud untuk mendorong pengembangan masyarakat, pengembangan pasar uang dalam kerangka meningkatkan efisiensi pengolahan data khususnya oleh bank. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.